Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja sedang berburu di hutan bersama rombongan pengawal kerajaan. Karena saking asyiknya mengejar hewan buruan, Baginda Raja sampai terpisah dari rombongan pasukan. Padahal saat itu hujan mulai turun dengan lebatnya. Baginda Raja terpaksa mencari tempat untuk berteduh. Setelah menyusuri hutan seorang diri, sampailah ia di pinggiran hutan. Di situ Baginda Raja melihat ada gubuk sederhana yang dihuni oleh seorang gadis dan wanita tua. Lalu Baginda Raja meminta izin untuk menginap. Wanita si pemilik gubuk pun mengizinkan. "Silahkan tuan, tapi kami tidak punya tempat yang layak untuk istirahat," kata sang wanita pemilik gubuk. "Tidak apa-apa, yang penting saya tidak kehujanan," balas Baginda Raja. Kedua penghuni gubuk sederhana itu tidak mengetahui kalau tamunya adalah seorang raja. Karena kebetulan Baginda Raja tidak mengenakan jubah kebesarannya. Saat Baginda Raja memasuki gubuk tersebut, ia melihat di salah satu sudut ruangan terdapat satu ekor lembu. Lalu si anak gadis memeras susu binatang lembunya hingga memperoleh hasil yang melimpah banyak sekali. Kemudian susu itu dihidangkan kepada Baginda Raja. Saat Baginda meminumnya, Baginda merasakan betapa segar dan nikmatnya susu lembu tersebut. Melihat keadaan yang demikian, terbesitlah dalam benak Baginda Raja untuk menerapkan pemungutan pajak bagi setiap pemilik lembu. Tentu ini akan menjadi tambahan pemasukan kas kerajaan, pikir Baginda Raja. Kemudian saat malam tiba, sang gadis kembali memerah susu lembu. Namun berkali-kali ia memerahnya, tak satu tetes pun lembu itu mengeluarkan susu. Lantas sang gadis berseru kepada ibunya, "Wahai ibu, rupanya sang raja punya niat jahat kepada kita." Sang ibu membalas, "Mengapa engkau berkata seperti itu, wahai anakku?" Sang gadis pun menjawab, "Begini bu, lembu ini tak mengeluarkan susunya walaupun hanya setetes." Sang ibu lalu kembali berkata, "Sabarlah wahai anakku, ini sudah malam. Nanti menjelang subuh cobalah lagi untuk memerahnya." Tentu saja percakapan mereka berdua didengar oleh Baginda Raja yang kebetulan berada di sampingnya. Hati Baginda Raja berkata, "Begitu besarkah pengaruh keputusanku terkait dengan pajak yang akan aku berlakukan?" Baginda Raja pun menyesali niatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya itu, karena sebenarnya kehidupan para pemilik lembu pada umumnya hidup sangat sederhana. Keesokan harinya, sang gadis mencoba memerah kembali susu lembu dan ia memperoleh hasil yang melimpah seperti sebelumnya. Lantas sang gadis berseru kepada ibunya, "Wahai ibu, rupanya niat jahat raja telah hilang. Lembu ini sudah kembali mengeluarkan susunya." Sang ibu pun mengucapkan syukur alhamdulillah. Begitu juga dengan Baginda Raja yang mendengarnya. Ketika hari sudah terang, Baginda Raja lalu berpamitan pulang kepada kedua wanita itu, tanpa membuka jati dirinya bahwa dia adalah seorang raja. Beberapa minggu kemudian, kehidupan sang gadis dan ibunya menjadi sejahtera. Ternak lembunya semakin berkembang pesat. Maka sebagai tanda terima kasih mereka berdua berniat memberikan hadiah kepada sang raja berupa susu lembu yang segar. Saat mereka datang ke istana, mereka diberlakukan dengan sopan oleh pengawal kerajaan, lalu diantarkan menghadap Baginda Raja. Betapa terkejutnya ibu dan anak gadisnya itu, karena Baginda Raja yang ada di hadapan mereka ternyata adalah tamu yang tempo hari numpang menginap di rumahnya. Mereka berdua pun lalu meminta maaf atas perkataannya tempo hari yang berprasangka buruk kepada Baginda Raja. Namun Baginda Raja yang adil itu justru berbalik minta maaf.
Saya sudah tinggal puluhan tahun lamanya di tempat itu Paduka yang mulia. Jika raja berlaku adil dan baik, maka bumi kami akan subur dan hewan ternak akan mengeluarkan susunya melimpah. Akan tetapi, bila baginda raja tidak berlaku adil dan jahat kepada kami, maka bumi kami akan kering, ternak kami tidak akan mengeluarkan susunya sama sekali. Mendengar penjelasan kedua wanita itu, sang raja pun kini semakin berhati-hati dalam memperlakukan rakyatnya, terutama menyangkut soal penghasilan. Sang raja tak akan lagi gegabah memperlakukan pajak semaunya. Kisah selanjutnya. Untuk kesekian kalinya, baginda raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia mengatakan kepada Abu Nawas bahwa dirinya ingin sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Tentu saja keinginan baginda raja tersebut sempat membuat Abu Nawas bingung. "Sesuatu yang seperti apa, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Ya, apapunlah Abu Nawas, yang pasti itu adalah sesuatu yang tidak ada di dunia ini," jawab baginda raja. "Baiklah Paduka, tapi beri saya waktu 3 hari untuk mencarinya," balas Abu Nawas. Kemudian ia pun pamit undur diri dari hadapan baginda raja. Dalam kurun waktu 3 hari, Abu Nawas belum juga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Ia masih tampak bingung mencari sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Hingga waktu yang ditentukan tiba, Abu Nawas belum juga mendapatkan solusi. Ia pun pasrah bila seandainya harus mendapat hukuman dari baginda raja. Ketika ia hendak bersiap-siap pergi ke istana, matanya tertuju pada sebuah peti kecil yang sudah berumur dan sangat lapuk. "Ini peti apa dan dari mana kau mendapatkannya?" tanya Abu Nawas kepada sang istri. "Oh itu, aku menemukannya di gudang. Sayanglah kalau tidak dimanfaatkan," balas sang istri. Karena penasaran, Abu Nawas mendekati peti tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isinya membuat jantung Abu Nawas berdebar kencang. Dari peti inilah muncul sebuah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berangkat ke istana dengan membawa peti yang baru ia temukan. Setelah sampai di istana, ia pun langsung menghadap baginda raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan?" tanya baginda raja. "Oh, sudah dong Paduka, saya menyimpannya di peti ini," jawab Abu Nawas sambil menunjukkan peti yang dibawanya. "Memangnya apa isinya Abu Nawas?" tanya baginda raja penasaran. "Ya adalah Paduka, yang pasti isinya sesuatu yang tidak ada di dunia ini sesuai dengan permintaan Paduka," jawab Abu Nawas. "Baik, coba berikan padaku peti itu," pinta baginda raja. Kemudian Abu Nawas menyerahkannya dengan hati-hati, seolah di dalam peti tersebut berisi sesuatu yang sangat berharga. Melihat cara Abu Nawas memperlakukan peti dengan sangat hati-hati, itu semakin membuat baginda raja penasaran. Akan tetapi saat baginda raja membukanya, ternyata isinya membuat baginda raja melongo. "Mana isinya Abu Nawas? Aku tidak melihatnya sama sekali," tanya baginda raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, sesuatu yang tidak ada di dunia ini, ya tentu tak mungkin bisa terlihat di dunia dong Paduka." Mendengar hal itu, baginda raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Rezeki nggak kemana. Dikisahkan, kondisi ekonomi keluarga Abu Nawas sedang mengalami kesusahan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Beberapa toko sudah ia datangi, hendak melamar pekerjaan.
namun tak satu pun yang berminat menggunakan jasa tenaganya. Maaf Abu Nawas, toko kami juga sedang sepi, jadi kami tak mampu untuk membayarmu, ucap salah satu pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas memutuskan balik ke rumah. Ketika ia tengah menyusuri jalanan sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas membungkuk dan mengambilnya. Ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan. Gerutu Abu Nawas kecewa. Meskipun begitu, ia memasukkan koin tersebut ke dalam sakunya. Kemudian ia melanjutkan langkahnya pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya. "Hei Abu Nawas, dari mana? Mampirlah kemari," pintanya. Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu. Ia lalu dipersilahkan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. "Ini nih, dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Ya mau gimana lagi Abu Nawas, kondisi pasar memang sedang lesu. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi," balas sahabatnya. "Oh iya, tadi aku menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ini ambil saja," kata Abu Nawas sambil menyerahkan koinnya. Sahabatnya itu tampak serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Wah, ini kan koin barang antik Abu Nawas, banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar kaya datang kemari. Ia hendak membeli koin seperti ini. Begini saja Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Nah, sebagai imbalannya aku kasih kamu uang 300 dinar, ucap sahabatnya. "Yang benar, kamu serius nih?" tanya Abu Nawas kaget. "Ya iyalah Abu Nawas, aku serius," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas buru-buru pamit pulang. Ia berencana membeli makanan bagi keluarganya. Di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya, uang yang ia punya hanya 300 dinar. "Kamu berminat membeli kambing ini?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku hanya 300 dinar, jawab Abu Nawas. "Ya sudah, gak apa-apa, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Akhirnya Abu Nawas berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Dan lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, sini aku beli kambingmu. Nanti malam aku mau mengadakan pesta keluarga," ucap saudagar kaya. "Boleh saja, tapi harganya 1000 dinar, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga saudagar kaya tersebut menyetujuinya. "Ya, sini aku bayar," kata saudagar kaya. Dengan senang hati Abu Nawas menjual kambingnya, sebab ia mendapatkan untung 700 dinar. Maka pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. "Berikan uangmu atau aku akan membunuhmu," ancam si perampok. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas memberikan uang 1000 dinar miliknya. Sementara istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Woi, apa yang kalian lakukan?" Mendengar teriakan tersebut,
perampok itu langsung kabur tunggang-langgang. "Apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok itu?" tanya sang istri. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi." Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas duduk termenung. Ia meratapi kejadian yang barusan menimpanya. "Mungkin uang tadi belum rezekiku," batin Abu Nawas menghibur diri. Dan tak berselang lama, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas beranjak dari tempat duduk dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya yang mempunyai toko barang-barang antik. "Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan tadi ternyata laku sampai 10.000 dinar. Dan aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu," kata sahabatnya. "Nah, tadi siang kan sudah memberimu 300 dinar. Ini sisanya 4.700 dinar, silahkan diterima," ucap sahabatnya sambil memberikan uang sisanya. "Alhamdulillah, terima kasih kawan," balas Abu Nawas. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya kesabaran hati saat menerima musibah pasti akan berbuah kemanisan. Rela dimangsa macan demi tanggung jawab. Di antara penduduk kota Baghdad, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, penuh semangat dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuninya. Mereka selalu ingin mendengarkan kisah jenakanya. Dan suatu kali, saat Abu Nawas nongkrong di warung bersama kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan seseorang yang pemberani. Orang-orang di situ langsung menunjuk ke arah Abu Nawas. "Wah, Tuan datang di tempat yang tepat. Karena di sini ada orang yang terkenal pemberani, Tuan," ucap mereka. "Siapa dan mana orangnya?" tanya si saudagar. "Itu dia orangnya, Tuan," jawab mereka sembari menunjuk ke arah Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya itu segera menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberimu bayaran yang besar dan juga ada bonusnya," tutur saudagar tersebut. "Itu sih tergantung. Kalau bayarannya cocok, aku siap melakukannya," balas Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku besok akan pergi berdagang keluar kota. Nah, tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar. "Cuma mengawal? Tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal agar aku selamat sampai tujuan," jawab saudagar tersebut. "Baiklah, aku setuju. Tapi aku butuh uang untuk keluargaku selama aku tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar tersebut memberi Abu Nawas sejumlah uang. Dan pada esok harinya, Abu Nawas dan saudagar kaya itu mulai melakukan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal si saudagar. Di tengah perjalanan, saudagar tersebut meminta untuk beristirahat sebentar. Mereka pun duduk di bawah naungan pohon besar. Abu Nawas, turunkan barang bawaan dari punggung keledai itu, biar dia ikut istirahat, pinta si saudagar. "Waduh, maaf nih Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya kan hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri.
ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Dan tak berapa lama si saudagar itu kembali berkata, "Aku lapar Abu Nawas, cobalah kau buat makanan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama, "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, si saudagar melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat. Aromanya sangat menggugah selera makan, hingga membuat Abu Nawas tak sabar untuk segera mencicipinya. Dan setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama," ajak saudagar kaya. "Baiklah Tuan, rasanya juga aku gak enak terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. "Wah, luar biasa, masakan Tuan ini lezat sekali. Harusnya Tuan buka restoran, pasti banyak pembelinya," puji Abu Nawas. "Kamu kalau memuji orang pintar juga ya Abu Nawas," balas si saudagar sambil tersenyum. Setelah mereka selesai makan dan beristirahat, maka mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan semakin menyenangkan. Namun dikala mereka sedang asyik berjalan, tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa kau tak bilang kalau hutan ini ada hewan buasnya?" tanya Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku katakan, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Ayo Abu Nawas, tunjukkan keberanianmu. Selamatkan aku dari hewan buas itu, karena itu adalah tugasmu," kata si saudagar melanjutkan. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa, apalagi menyelamatkan saudagar itu," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan sekarang?" teriak si saudagar. Abu Nawas yang dalam keadaan panik pura-pura bersikap tenang dan berkata, "Sabar Tuan, tenang. Begini caranya." Secepat kilat, Abu Nawas langsung lari terbirit-birit. Yang terpenting dalam pikirannya saat itu adalah menyelamatkan diri dari hewan buas. Tentu hal itu membuat si saudagar marah. Bukannya melawan si macan untuk menyelamatkannya, tapi malah lari kabur meninggalkannya. Abu Nawas yang lari itu pun menarik perhatian si macan. Si macan segera berlari ke arah si saudagar dan Abu Nawas. Mengetahui macan itu berlari ke arahnya, si saudagar pun takut bukan main. Tapi apalah daya, ia hanya bisa meringkuk di tanah dengan gemetaran dan penuh ketakutan. Sementara Abu Nawas sambil berlari kencang, ia sempat menoleh ke belakang. Ternyata macan itu mengejar dirinya dan meninggalkan si saudagar bersama keledainya. Si saudagar luput dari ancaman binatang buas itu. Ketika merasa dirinya telah aman, si saudagar itu hanya bisa terduduk di bawah pohon. Beberapa kali menghela nafas panjang, detak jantungnya kencang, ketakutan masih menyelimutinya. Dan setelah beberapa saat, si saudagar itu pun sudah tenang dan rasa takutnya sudah hilang. Tapi kini ekspresi wajahnya dipenuhi dengan amarah dan geram. Ia tak habis pikir, kenapa Abu Nawas yang seharusnya menjaganya malah lari kabur meninggalkannya. Dalam hati ia pun mantap akan melaporkan pengkhianatan Abu Nawas itu kepada Tuan Hakim.
Tak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan nafas yang masih terengah-engah. Ternyata Abu Nawas berhasil mengecoh si macan hingga si macan kehilangan jejak. Tapi karena Abu Nawas takut pulang sendirian, ia pun memutuskan untuk kembali kepada si saudagar. Melihat Abu Nawas datang, dengan muka penuh amarah si saudagar itu berkata, "Abu Nawas, pengkhianat kamu malah lari meninggalkanku." Mendengar bentakan si saudagar itu membuat Abu Nawas sedikit gugup, tapi ia tak kehabisan akal. Abu Nawas mencoba untuk tenang dan kemudian berkata, "Tunggu dulu Tuan, Tuan jangan salah paham dulu. Apa Tuan tidak sadar kalau saya itu telah menyelamatkan hidup Tuan?" "Menyelamatkan hidupku? Yang benar saja. Lari kabur terbirit-birit kamu bilang menyelamatkan hidupku?" tanya si saudagar dengan nada yang masih tinggi. Abu Nawas kemudian mencoba menjelaskan kepada si saudagar dengan ekspresi penuh percaya diri. "Tuan saudagar, mungkin Tuan belum paham. Saya lari itu bukan kabur Tuan. Saya lari mengorbankan diri agar dikejar oleh si macan. Saya rela mati demi Tuan dan itu memang tanggung jawab saya. Dan terbukti kan Tuan luput dari ancaman binatang buas itu." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, si saudagar menjadi tenang. Dalam hati ia membenarkan ucapan Abu Nawas dan mengurungkan niatnya untuk melaporkan Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan dan kembali pulang dengan selamat. Setelah mereka kembali ke kampung halaman, si saudagar itu menceritakan kepada orang-orang tentang pengalamannya bersama Abu Nawas. Dan tak lupa, ia juga menceritakan pengorbanan Abu Nawas untuk menyelamatkan hidupnya. Tak butuh waktu lama, cerita tentang keberanian Abu Nawas mengorbankan dirinya demi tanggung jawab langsung menyebar ke segala penjuru kota Baghdad. Dan Abu Nawas pun mendapat julukan baru, yaitu Abu Nawas si paling pemberani atau Abu Nawas si paling tanggung jawab. Resep kaya ala Abu Nawas. Dalam sebuah kehidupan, hampir semua kebutuhan kita membutuhkan biaya. Itulah mengapa kita harus bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk Abu Nawas dan juga orang-orang pada zamannya. Walaupun terkenal dengan kehidupannya yang sederhana dan biasa-biasa saja secara ekonomi, bukan berarti Abu Nawas tidak tahu cara menjadi orang kaya. Bahkan sudah sering dia mendapatkan hadiah pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Tapi sesering itu juga ia menyedekahkan sebagian besar hadiahnya kepada yang lebih membutuhkan. Dan di kisah kali ini kita akan diberikan tips oleh Abu Nawas bagaimana caranya menjadi orang kaya. Ya minimal menjadi orang yang berkecukupan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari Baginda Raja memerintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah," kata Baginda Raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata salah satu menteri. Di tengah suasana kegembiraan itu, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, "Paduka yang mulia,
bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka, tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar. Ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. "Wah, terima kasih menteriku, hampir saja aku lupa," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Dan tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang ia lihat tidak seperti biasa. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tak hadir. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius ini," tanya Abu Nawas. "Oh tidak Abu Nawas, gak ada masalah apa-apa. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu Paduka. Tapi ada tujuan apa saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja lalu memberitahu bahwa Baginda Raja akan memberi hadiah kepada menterinya, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih Baginda Raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. "Sekarang kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang diinginkan kalian yang ada di dalam ruangan ini, dan itu akan menjadi milik kalian," teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa dimilikinya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Ia tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja menjadi heran. "Loh Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu gak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Dan tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga Baginda Raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan aku Abu Nawas," teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya membuat Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang telah ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Sebelumnya maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu.
Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya, kata Abu Nawas menjelaskan. Maksudmu gimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia di dunia ini itu bodoh Paduka. Mereka lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah. Banyak manusia yang berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau mereka mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun menjadi miliknya. Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Ya itulah alasan kenapa saya memeluk Paduka. Dengan begitu saya telah memiliki Paduka, jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, ujar Abu Nawas cengengesan. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiah dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya tanpa bersusah payah dan berebutan, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada para menteri istana. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.